Oke, saya rekam dulu. Recording in progress. Terus yang ketiga, perbedaan digital marketing dengan traditional marketing, yaitu adalah komunikasi. Nah, komunikasi di traditional marketing itu sifatnya satu arah. Artinya tidak memungkinkan adanya komunikasi dua arah dengan konsumen. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman semua ya pasang baliho, Bapak Ibu pasang billboard, nggak mungkin dong ada komunikasi dua arah. Mungkin komunikasinya ya nanti. Nah, contohnya misalnya Bapak Ibu di sini ngasih brosur gitu ya, ngasih brosur ke orang ataupun leaflet gitu kan. Nah, orang pasti akan cuma ngambil brosurnya aja, tapi jarang sekali terjadi interaksi ketika Bapak Ibu memberikan brosur ke orang gitu ya. Mungkin di sini ada yang macam-macam nih. Misal ada yang jualan menggunakan brosur, promosi menggunakan brosur, pasti dia cuma ngambil aja ya. Setelah itu jalan orangnya gitu. Benar ya, Bapak Ibu? Nah, sementara teman-teman ya, kalau di digital marketing itu komunikasinya dua arah. Jadi ada respon kalau memang promosi kita itu menarik. Di mana responnya itu biasanya responnya itu kalau di digital marketing itu muncul di like ataupun komen gitu kan ya. Nah, ini sama deh kayak misalnya Bapak Ibu ya posting di Facebook gitu misalnya. Bu Mici ya misalnya saya posting foto saya di Facebook gitu kan. Nah, biasanya pasti kalau temennya senang dengan postingannya Ibu di Facebook, pasti mereka akan langsung komen. Nah, itu sama Bapak Ibu, itu sama seperti digital marketing. Jadi akan ada komunikasi dua arah di kok di platform digital marketing kita. Gitu. Oke, selanjutnya ya, perbedaan antara traditional marketing dengan digital marketing, ketersediaan iklan. Nah, memang kalau kita jualan ya, mungkin di sini kan memang pasti pengusaha semua nih yang hadir di sini nih, yang punya usaha. Nah, suka pasang iklan, bener kan ya, di radio, di televisi, ataupun di televisi mungkin jarang ya, karena mahal gitu. Tapi memang biasanya pasti setiap usaha itu pasang iklan. Nah, kalau di traditional marketing seperti di koran ataupun majalah, Bapak Ibu tahu nggak itu ada keterbatasan slot. Jadi kita misalnya nih, saya mau pasang iklan di koran gitu misalnya. Nah di koran itu nggak bisa saya langsung mau pasang hari ini, diposting hari ini juga. Itu nggak bisa. Karena biasanya ada slot di masing-masing media. Nah, zaman dulu mungkin yang suka pasang-pasang iklan di koran, oh dibatasi cuma 20 kolom. Jadi hari ini nggak bisa nih besok nggak bisa nih buat dipasang iklannya. Baru lusa. Jadi artinya memang di situ ada keterbatasan ya. Nah, sementara kalau kita pasang iklan di digital marketing, di sosial media, di Google ataupun di Facebook, itu sangat cepat. Kenapa? Karena kita tinggal siapkan dananya aja, ya. Kita siapkan dananya, ya. Bisa dia kan bayarnya macam-macam tuh ya, bisa dengan transfer BCA, bisa dengan OVO, bisa dengan GoPay, dan saat itu juga iklannya Bapak Ibu di sosial media bisa langsung tampil gitu. Jadi ibaratnya tergantung budgetnya. Bapak Ibu mau punya budget berapa nih buat iklannya? 100.000, 200.000. Tapi saat itu juga selama Bapak Ibu udah punya kontennya di digital marketing kita bisa langsung posting. Jadi nggak harus nunggu gitu ya. Jadi prosesnya sangat cepat di digital marketing gitu. Terus perbedaan yang kelima ya di target pasar. Nah, kalau di target pasar memang traditional marketing itu hanya berfokus di lokal saja ya. Sulit untuk menentukan target. Kenapa? Karena misalnya Bapak Ibu mau pasang spanduk gitu kan ya, itu pasti hanya di daerah tersebut saja. Spanduknya hanya dilewatin oleh Kabupaten Sukoharjo gitu misalnya, ya kan? Jadi nggak bisa dilihat sama teman-teman yang ada di Boyolali kecuali lagi lewat. Nah, itu bisa dilihat. Jadi target pasarnya tergantung orang yang lewat daerah tersebut. Jadi sebetulnya ketika kita pasang spanduk ataupun iklan di traditional marketing itu hanya bertujuan pada segmen tertentu saja. Sementara kalau kita punya punya iklan di digital marketing, target pasarnya bisa luas sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih mau targetnya di lokal, di nasional ataupun internasional gitu kan ya. Jadi di situ ketika pasang iklan di digital marketing, Bapak Ibu bisa milih untuk mentargetkan apa yang ingin Bapak Ibu kejar. Misalnya Bapak Ibu punya produk yang ditargetkan kepada anak muda ataupun ibu-ibu muda gitu misalnya ya. Nah, itu kita bisa pilih jenis kelaminnya, usianya berapa, di wilayah mana. Nah, semakin besar targetnya, memang budgetnya akan semakin besar. Tetapi semakin kecil, ya nggak apa-apa, kita tergantung budget aja. Jadi intinya memang ketika kita berpromosi di digital marketing, itu pasarnya bisa lebih luas untuk kita pilih gitu. Nggak, jadi tidak tidak
tidak tersegmentasi, tidak terbatas ketika kita pakai di traditional marketing. Nah, sebetulnya memang banyak nih perbedaan antara digital marketing sama traditional marketing, tapi mungkin saya nggak banyak-banyak ya karena keterbatasan waktu. Nah, tetapi yang membuat saya terbuka matanya adalah ketika memang dipelajari perbedaan dari traditional marketing dan digital marketing ini, wah ternyata memang plus minus ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau di traditional marketing yang berikutnya perbedaannya adalah di analisa performance kampanye. Jadi maksudnya gini, Bapak Ibu kan ketika punya usaha itu misalnya masang iklannya di koran ataupun di majalah. Nah, sering sekali tentunya kita nggak bisa melihat hasilnya gitu kan ya. Mungkin butuh waktu yang lama untuk kita bisa mengevaluasi apakah iklan kita tersebut itu bagus atau enggak. Jadi betul, jadi analisanya itu ibaratnya itu sulit untuk diukur keberhasilannya. Kita udah pasang iklan gitu misalnya di spanduk ataupun di radio gitu misalnya. Nah, mungkin untuk pengukurannya sulit diukur berhasil atau enggak. Sementara kalau kita di digital marketing pasang iklannya, nah itu bisa dilacak dengan cepat karena memang ada analitiknya di sosial media tersebut, di Instagram, di Facebook itu ada analitiknya. Nah, kita dari hasil analitik itu kita bisa melihat, bisa mengevaluasi iklan mana yang membuat orang itu tertarik, poster desain seperti apa yang membuat orang suka dan bertahan untuk menonton ataupun membaca posternya kita. Gitu. Itu perbedaan dari digital marketing dan traditional marketing. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, kenapa kita memang pada akhirnya harus memahami digital marketing? Karena ini data ya. Ini data pengguna dari internet, telepon, media massa di Indonesia menurut We Are Social 2019. Jadi ini ada data yang menunjukkan jumlah populasi penduduk Indonesia. Nah, penduduk Indonesia di 2019 itu dinyatakan sekitar kurang lebih 268,2 juta jiwa. Nah, ini jumlah penduduk kita ya di 2019. Nah, sementara dari jumlah ini dilihat Bapak Ibu, ternyata pengguna internet itu yang warna biru itu ada 150 juta jiwa. Nah, yang warna orange itu adalah pengguna sosial media, itu ada 150 juta jiwa. Artinya hampir sama ya. Jadi ketika orang menggunakan internet, pasti dia juga menggunakan sosial media gitu. Tuh. Oke, terus ada juga orang yang nggak menggunakan. Oke, nah jadi artinya memang dari jumlah penduduk Indonesia, hampir setengahnya itu pengguna internet aktif gitu. Ini 2019. Oke, saya lanjut. Selanjutnya di 2022. Di 2022, tentunya jumlah penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Jadi memang di Indonesia ini bukan yang jumlah penduduknya makin tahun menahun itu menurun. Tidak, Bapak Ibu. Tapi di Indonesia ini setiap tahun itu jumlah penduduk semakin bertambah. Gitu ya. Tentunya ketika dibandingkan 2019, 2022, terjadi penambahan jumlah penduduk. Dinyatakan kalau di data sekitar 276 juta jiwa. Dan dari 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 jumlah penduduk tersebut itu dilihat di data bahwa pengguna internet itu ada 213 juta jiwa. Artinya kurang lebih 70% dari penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Nah, jadi kalau kita lihat di grafik ya, bahkan dari 2013, 2015, 2018 sampai 2023, ini jumlah penduduk Indonesia terus bertambah gitu ya. Nah, inilah yang meningkatkan juga jumlah penggunaan internet. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, dalam 5 tahun terakhir, ya, dari jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah itu ternyata juga menyebabkan yang saya bilang tadi, kenaikan dari pengguna internet. Nah, jadi artinya memang pengguna internet pun tidak menurun, gitu. Nah, lalu selanjutnya ya kita belajar data sedikit ya, Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Ini untuk membuat kita aktif aja dulu nih ya, lihat-lihat angka-angka matematika. Nah, di sini di tahun 2019 ini adalah jenis-jenis sosial media yang digunakan oleh penduduk seluruh dunia, worldwide di sini ya. Yang pertama di 2019 yang pertama yang menduduki peringkat tertinggi adalah Facebook. Nah, siapa nih di sini nih yang masih menggunakan Facebook? Ya, selamat ya. Berarti Bapak Ibu ada di peringkat 1 nih pengguna Facebook. Terus yang kedua pengguna YouTube. Yang ketiga ada WhatsApp ya. Terus apalagi ada Messenger yang chatting-chatting gitu ya di Facebook ya.
Terus ada WeChat. Nah, selanjutnya ada Instagram. Banyak banyak lagi ke bawahnya ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak bahas satu persatu. Tapi memang 2019 kita lihat paling nomor satu itu di Facebook. Oke. Lalu di data 2024, nah ternyata data dunia worldwide ini terjadi perbedaan ya. Facebook masih nomor satu, ya, Instagram masih nomor dua, tapi nomor tiganya beralih, ya. Sorry, nomor satu Facebook, nomor dua YouTube. Nah, yang terjadi perbedaan adalah di Instagram. Di Instagram ini terjadi perbedaan di mana yang tadinya dia di 2019 di urutan ke-6 ya, kalau nggak salah ya. Di 2024 ternyata meningkat, Bapak Ibu, menjadi urutan nomor 3. Nah, untuk di Indonesia, ya, di Indonesia, ini adalah sosial media yang paling banyak digunakan, ya. Ada Facebook, ada Instagram, nah sekarang ada TikTok, gitu ya. Ada YouTube, WhatsApp. Nah, jangan salah loh Bapak Ibu, WhatsApp itu juga sosial media, ya. Nah, terus ada Telegram. Tetapi memang per 2024 ternyata di Indonesia menunjukkan data bahwa pengguna yang pertama itu adalah WhatsApp. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Pasti semua punya WhatsApp, ya kan? Terus yang kedua itu menggunakan Instagram, gitu ya. Terus Facebook urutan yang ketiga, dilanjutkan dengan TikTok dan seterusnya. Jadi ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran untuk sosial media. Nah, jadi memang gambaran inilah yang bisa membuat kita eh, memutuskan. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya nanti punya bisnis dan sedang punya bisnis saat ini, saya mau pakai menggunakan platform digital marketing yang mana, gitu. Nah, di Indonesia memang untuk ini adalah data dunia ya, data dunia. Ternyata Indonesia menduduki nomor 4 pengguna Instagram terbanyak. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, memang Instagram ini menjadi pasar yang potensial khususnya di Indonesia untuk kita bisa memasarkan produk-produk yang kita jual. Nah, penduduk Indonesia di 2024 pengguna Instagram, nah ini ada data yang saya dapatkan dari napoleoncat.com. Nah, ini adalah pengguna data Instagram, kebanyakan 54,9% adalah wanita, sementara 45,1% adalah laki-laki. Dan ini adalah rentang usianya. Kalau rentang usia ya ternyata memang untuk yang paling banyak menggunakan Instagram itu di usia 25 sampai 34 tahun, yaitu sebanyak 39,8%. Nah, selanjutnya diikutin sama usia-usia 18 sampai 24. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya di sini Bapak Ibu memang pengen memasarkan produknya melalui digital marketing dan Bapak Ibu pingin memasarkan melalui sosial media. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih nih, sosial media mana yang mau saya gunakan. Karena kadang memang pilihan sosial media itu banyak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita pengen semuanya gitu. Kita pengen di Facebook, kita pengen di Instagram, kita pengen di YouTube, semuanya. Tapi akhirnya nggak ada yang fokus gitu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu sudah mau menjajaki ke digital marketing, ya memang pilih program ataupun pilih platform mana yang Bapak Ibu pingin explore ataupun pengen Bapak Ibu gunakan gitu ya. Nah, jadi tinggal diputuskan. Kalau misalnya Bapak Ibu memang pengen Instagram, ya Instagram. Kalaupun mau Facebook, silakan Bapak Ibu bebas di sini ya. Nah, tetapi memang kalau untuk usia ini data ya, memang bikin milenial ya, yang kayak saya nih ya, banyak yang menggunakan Instagram ya. Penggunanya paling banyak juga wanita. Nah, selanjutnya ya, next. Nah, kenapa akhirnya memang Instagram gitu ya? Nah, ini kembali data yang disampaikan oleh We Are Social mencatatkan bahwa memang 1,84 miliar pengguna Instagram di seluruh dunia itu sorry, We Are Social mencatat bahwa di Oktober jumlah pengguna Instagram itu sekitar 1,64 miliar seluruh dunia. Jadi artinya memang jumlah ini cukup besar Bapak Ibu. Penggunanya itu cukup besar. Dan secara data, itu secara tahunan jumlah pengguna Instagram pun terus meningkat. Secara persentase itu sekitar 18,1%. Artinya memang sosial media Instagram ini bisa menjadi sosial media terbanyak dan berpotensi untuk digunakan dalam menghasilkan sales dalam bisnis kita ataupun penjualan ya. Jadi kembali ke awal ya, saya review lagi mungkin banyak yang baru hadir.
Kenapa kita harus masuk ke digital marketing? Memang pada saat ini hampir 70% dari penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet aktif, Bapak Ibu, ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, itu adalah pengguna internet aktif. Nah, artinya memang dengan digital marketing ini kita bisa mencakup ya, menjangkau pemasaran yang bisa lebih luas. Nah, saat ini memang kita bisa pilih nih macam-macam digital marketing, sosial medianya apa? Banyak di Indonesia. Nah, tetapi memang ini data ya Bapak Ibu ya, menunjukkan bahwa memang Instagram itu menjadi platform media sosial yang prospektif untuk penjualan gitu. Nah, hari ini memang saya akan spesifik lebih membuka mindset ya Bapak Ibu. Membuka mindset aja untuk kita mau beralih ke digital marketing. Nah, tujuannya apa sih targetnya? Nah, target ketika kita masuk ke digital marketing ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah untuk sales ataupun penjualan ya. Yang kedua adalah untuk branding ya, membuat masyarakat kenal. Nah, apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya nanti saya bahas secara umum ya. Tetapi memang ketika kita pengen fokusnya ke sales ya, justru kami pun juga sebagai perusahaan pasti fokusnya untuk bisa mendapatkan penjualan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah pasang iklan dan lain sebagainya, tentu target kita adalah closing. Benar nggak Bapak Ibu? Ada yang mau beli produknya kita. Check out lah kalau istilahnya live-live di Instagram atau Facebook tuh check out gitu, keranjang kuning gitu kan ya kalau di TikTok gitu ya. Fokusnya ke closing, orang beli gitu kan ya. Terus kedua adalah untuk mendapatkan target sales. Karena Bapak Ibu pasti punya target dong setiap bulan harus mendapatkan penjualan berapa unit, benar nggak? Nah, maka untuk sosial media pun kita harus pasang target. Berapa target kita yang ingin kita dapatkan rupiahnya dari sosial media. Terus yang ketiga adalah menghasilkan repeat order. Itu yang terpenting ya, Bapak Ibu ya. Repeat order. Kenapa? Karena orang tuh bisa beli lagi sama kita. Harapannya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan melalui sosial media ya ataupun Instagram ataupun digital marketing. Jadi ada interaksi antara konsumen sama kita sebagai perusahaan melalui postingan yang kita lakukan di Instagram. Nah, dia terkoneksi sama kita. Nah, setiap ada launching produk baru kita posting gitu kan ya. Setiap ada testimoni dari customer kita posting. Nah, itu tentunya pasti kalau mereka sudah mengikuti kita di Instagram atau follower kita, pasti mereka akan baca terus tuh promosinya. Nah, mudah-mudahan diharapkan dari digital marketing ini kita bisa mendapatkan repeat order. Tapi yang kedua, misalnya yang kedua tadi targetnya adalah untuk branding. Nah, mungkin ini yang terjadi buat kita yang memang punya jualannya itu agak premium ataupun agak mahal gitu ya. Mungkin saat ini saya bekerja di Terahertz ya sebagai Terahertz Indonesia. Ya mungkin kita dari sisi branding, dari sisi sosial media kita gunakan sebagai branding gitu ya. Branding itu brand ya, merek. Berarti memang bagaimana orang tuh secara mau tidak mau kita kenalkan merek kita melalui platform digital media tadi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kita membuat Instagram sebagai branding adalah untuk fokus ke reputasi ya, reputasi. Karena kalau misalnya kita punya produk dan ada Instagramnya, itu membuat orang menjadi percaya, Bapak Ibu, gitu ya. Dan ada koneksi, ada engagement karena mereka follow kita, lalu mereka like gitu kan ya, mereka komen. Nah, diharapkan pada akhirnya ketika mereka sudah tahu ya, tahu brand kita, nah mereka bisa menjadi calon customer-nya kita, calon pembelinya kita dan bukan hal yang tidak mungkin dari branding ini pun pada akhirnya bisa menghasilkan sales. Nah, itulah kekuatan dari sosial media dan manfaatnya. Kalau Bapak Ibu memiliki profil usaha di Instagram, ada peluang-peluang yang bisa didapatkan. Apa saja peluang-peluangnya? Pertama, ada prospek baru dari follower. Karena follower itu adalah orang-orang yang secara organik gitu ya, mau follow kita gitu ya, tanpa ada unsur pemaksaan gitu kan ya. Jadi memang kita bisa mendapatkan prospek-prospek baru yang nanti bisa melihat iklan kita, poster kita melalui Instagram. Terus ada awareness ya, kesadaran. Oh, ternyata ada ya yang namanya apa namanya? Kalau saya misalnya ya di Terahertz, oh ada ya Terahertz. Terahertz itu apa sih gitu kan ya? Nah, itu membangun adanya awareness gitu dengan kehadiran dari Instagram. Apa jadinya Bapak Ibu kalau misalnya di era digital saat ini ya, ketika dikenalkan istilahnya Terahertz, ah apa sih tuh? Terus dicari di Instagram nggak ada.
Nah, itu akan membuat orang semakin tidak tahu tentang produk tersebut. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu, walaupun ya contoh ya produk-produk yang sifatnya itu retail atau mungkin kita kenali FMCG, fast moving consumer goods, ya Indofood, Indomie gitu. Nah, itu mereka semua punya Instagram gitu kan ya. Mereka pasti punya platform sosial media buat adanya kalau mereka kan udah dikenal ya, nggak perlu lagi ya sebetulnya karena mereka kan udah pasang iklan di TV. Tapi untuk apa? Untuk mendatangkan adanya koneksi dengan konsumen karena melalui platform digital di digital media ini beda. Ketika mereka posting di iklan di TV itu nggak ada interaksi dua arah. Tapi kalau misalnya dia pasang di Instagram itu ada komunikasi dua arah di mana pengikut dari Instagram itu bisa kasih like ya, kasih komen gitu kan ya. Nah, itu yang membuat akhirnya brand itu terus dikenal sama masyarakat gitu. Jadi tetap perlu biasanya mereka pun yang sudah bermain di traditional marketing tadi yang pasang iklan di TV, di koran, majalah dan lain sebagainya. Di era digital saat ini mereka pun tetap membuat profil di Instagram. Yang berikutnya adalah kepercayaan, udah pasti ya, karena dengan adanya media sosial dia jadi percaya. Oh benar kok, ini ada Instagramnya. Karena zaman sekarang itu kan zaman serba viral ya Bapak Ibu ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya sampai melakukan kesalahan, nah itu pasti langsung disebarkan tuh kemana-mana. Global bisa tahu, seluruh Indonesia bisa tahu. Nah makanya kenapa kita harus menjaga Instagram kita ya, itu pun untuk menjaga kepercayaan orang terhadap produknya kita. Lalu untuk branding ya misalnya ya kembali ke produk-produk yang premium. Nah, itu kita bisa jadikan Instagram itu ataupun sosial media kita itu sebagai katalog produk. Jadi Bapak Ibu ya teman-teman semua bisa taruh semua produk-produknya di sosial media tersebut. Jadi kayak katalog gitu ya yang bisa dilihat lagi, dilihat lagi, dilihat lagi saat konsumen kita butuh. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai iklan di traditional marketing ya di radio gitu misalnya, kita nggak bisa puter-puter tuh yang namanya katalog produk ya. Ataupun misalnya Bapak Ibu ngasih bentuknya fisik gitu misalnya ya. Yang di Tupperware gitu misalnya ya, ngasih katalog produk gitu kan ya, yang di Oriflame gitu misalnya ngasih katalog produk, tapi itu hanya bisa dipegang sama orang yang nerima katalognya gitu ya, terbatas. Tapi kalau di digital marketing, Bapak Ibu taruh di sosial media, siapapun Bapak Ibu bagikan linknya, profilnya gitu ya, siapapun langsung bisa buka katalognya gitu. Itu adalah manfaat dari sosial media. Ujungnya adalah tadi ya untuk menghasilkan penjualan gitu. Nah, aku langsung masuk ke sini ya. Produk apa aja sih yang bisa dijual di sosial media? Nah, ini aku spesifik ke Instagram karena kita memang saat ini mendevelopnya itu di Instagram karena kita berpegangan pada data di mana Indonesia 2024 itu jumlah pengguna Instagramnya itu terbanyak ya. Nah, eh, produk apa saja yang bisa dijual di Instagram? Nah, ini hasil dari research ya, bahwa memang produk apa saja yang bisa dijual Instagram itu macam-macam ya. Bapak Ibu bisa jualan baju, ya bisa jualan baju pria, wanita, anak-anak gitu. Bisa jual mainan, buku dan lain sebagainya. Makanan ya, pasti banyak juga tuh yang suka lihat-lihat makanan di Instagram ya kan, apalagi iklan-iklan yang seliweran tuh yang lagi viral-viral tuh sering kita ikutin kan, yang ada di Instagram ataupun ada di TikTok. Nah, itu akhirnya bisa berdampak si pedagang tersebut itu jadi naik salesnya ya. Terus apalagi ya, bisa gadget lain sebagainya. Nah, kalau misalnya saya punya perabot, misalnya saya punya barangnya itu nggak ada di list ini, bisa nggak Mbak Desi? Ya, jangan salah Bapak Ibu ya, yang namanya handphone aja ya, Apple ya, laptop seperti merek-merek Dell, itu banyak penjualan yang dihasilkan karena dari pengikut-pengikutnya di Instagram. Jadi bukan berarti harus barang-barang yang murah saja, enggak Bapak Ibu. Jadi sebetulnya produk apapun bisa kita tampilkan di Instagram, mau produk yang mahal, yang murah sekalipun, karena itu ada segmennya masing-masing. Nah, ini uniknya kalau kita di digital marketing ini, ketika kita posting ya, ketika kita posting produk dan produknya mungkin agak mahal ya, contohnya lah tas yang bermerek kan mahal ya. Nah, ketika kita pasang iklan di sosial media kita bisa pilih segmennya gitu ya, kita bisa atur targetnya. Itulah enaknya ketika kita pasang promosi di sosial media ataupun digital marketing gitu. Nah, kenapa? Karena produk-produk ini nanti di Instagram itu kita taruh katalognya, reviewnya, tutorialnya, foto-foto modelnya gitu. Nah, gimana kalau saya jualannya jasa, Mbak Desi? Tentu bisa, ya. Walaupun kita jualannya jasa, Bapak Ibu, ya.
banyak sekali berseliweran di Instagram ataupun di Facebook itu adalah jasa-jasa yang dijual ya seperti apa kursus benar nggak Bapak Ibu banyak loh kursus-kursus yang jualannya itu melalui iklan di Instagram dan di Facebook ya seperti kursus digital marketing kursus bahasa Inggris ya kursus apalagi tuh ya eh, cara beriklan pokoknya macam-macam deh itu banyak yang mereka taruh ataupun punya Instagram. Ada juga yang kesehatan ya, rumah sakit, bidan ya. Saya sampai ingat tuh waktu itu ada di Depok itu bidan yang viral itu karena Instagram. Kenapa? Karena dia punya Instagram, dia taruh testimoni-testimoni pelanggan itu di Instagram, akhirnya dia kebanjiran orang pengen lahiran di sana. Sampai teman saya orang Bekasi maunya lahirannya di Depok, Bapak Ibu, karena dia menawarkan sesuatu yang beda gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu tuh di balik layar ya, di balik layar mungkin ada review-review negatif. Tapi yang namanya di Instagram itu memang image. Jadi semua kelihatan bagus. Jadi bikin orang penasaran mau datang. Nah itu bisa. Jadi kesehatan pun bisa. Termasuk ya misalnya Bapak Ibu punya travel ya, punya IO gitu. Itu juga pun bisa berjualan di Instagram. Karena banyak orang-orang yang akhirnya bisa closing karena melihat review-review ataupun video-video kreatif yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang menjual jasa di bidang traveling, jalan-jalan dengan paket-paket murah gitu ya. Paket murah traveling umroh seharga 20 juta bisa jalan ke Turki. Nah, itu. Nah, dia tuh memasarkannya itu lewat Instagram. Nanti di Instagram baru mereka bisa terkoneksi dengan konsumen. Nah, ini bedanya kalau misalnya kita menggunakan digital marketing. Sementara kalau di TV ya kita nggak bisa berinteraksi dengan konsumen kita. Gitu, Bapak Ibu. Benar-benar sampai sini bisa diikutin ya. Boleh kasih jempol dulu dong. Ini masih ada sama saya atau sudah live? Ya, masih ada ya. Semoga masih bisa mengikuti. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Saya sudah punya IG nih Mbak Desi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Ya, saya juga ketika Bapak Ibu membangun sosial media di Teras ini juga kan pertama juga bingung ya apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya, saya belajar ya Bapak Ibu ternyata ini adalah beberapa tips persiapan untuk memasarkan produk kita di Instagram. Yaitu pertama, Bapak Ibu harus punya brandingnya dulu. Ya, misalnya contohnya, misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu berjualan produk tertentu itu perlu ada simbolnya gitu kan ya simbolnya jadi kita sebut dengan logo atau identitas identitas gitu kan ya nah ini adalah contoh dari logo Terahertz ya tempat saya bekerja saat ini nah lalu tujuannya apa ya ini untuk membangun citra image di konsumennya kita jadi oh yang logonya seperti ini ya oh berarti yang logo kalau yang logonya bukan seperti ini bukan produk yang itu gitu ya nah jadi itu adalah untuk membuat kita beda dengan produk yang lain jadi apapun usahanya harus ada logo bisnisnya gitu yang pertama nah logo inilah yang kita pasang di profilnya Instagram kita tetapi Instagram yang seperti apa nah kita sebutnya Instagram for business jadi rubah tuh Bapak Ibu akun Instagramnya menjadi akun bisnis. Dan jangan digabung Instagram pribadi dengan Instagram bisnis. Jadi jangan posting-posting tentang keluarganya kita di Instagram bisnis. Nah, itu cukup yang pribadi aja. Kalau bisa memang di di sini kita memang harus membuat akun baru ya membuat akun baru kalaupun misalnya Bapak Ibu mau pakai akun yang lama gitu misalnya ya, mau pakai akun yang punya sebelumnya karena followernya sudah banyak gak apa-apa dirubah aja menjadi yang bisnis dan postingannya mulai dirapihkan ya diatur yang untuk urusan-urusan keluarganya di archive aja disimpan aja gitu jadi jangan ditampilkan di profilnya Instagram karena kembali ini adalah katalog, Bapak Ibu, katalog online gitu ya, katalog online gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ya buat konten. Nah, itu akan masuk ke kita yang kedua ya, yaitu bagaimana bisa membuat konten gitu. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahamin ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita bisa di akhir sesi. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita pertama ya yang harus dibahas itu kenapa harus dirubah ke akun bisnis gitu ya. Mau Facebook juga jadi Facebook bisnis, TikTok pun menjadi TikTok bisnis ya. Nah, jadi semuanya itu memang menggunakan bisnis. Kenapa? Kalau kita sudah menggunakan akun sosial media yang bisnis, itu ada yang namanya insight atau fitur analitik.
Nah, fitur analitik ini untuk kita bisa memantau ya konten kita ya. Kita kan bikin konten ya kan, bisa foto, bisa video ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita bisa menganalisa apakah bagus, respon like-nya berapa orang gitu kan ya. Jadi kita sebutnya engagement, berapa banyak yang melihat postingan tersebut gitu kan ya. Ada persentasenya. Jadi kita bisa melihat. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Instagram pribadi ya, itu nggak ada Bapak Ibu, nggak ada insight-nya. Terus kedua, ada fitur kontak yang mudah untuk memasukkan informasi seperti nomor telepon, ya, alamat usaha kita, misalnya ada website juga boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini udah makin lebih canggih punya website bisa ditaruh di situ. Jadi ketika orang klik di situ ya, itu langsung dibawa ke websitenya kita, gitu. Gitu kan? Ataupun Bapak Ibu mau naruh no email, pokoknya apapun itu bisa ditaruh. Sementara kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Instagram pribadi, itu nggak ada fiturnya buat kita masuk-masukin data-data informasi usaha kita, gitu Bapak Ibu. Terus yang ketiga, dengan menggunakan Instagram bisnis, kita bisa melakukan ya dengan mudah untuk iklan, gitu ya, buat iklan. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi Instagram bisnis, ketika kita pasang postingan tertentu, pasti akan langsung diarahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen pasang iklan, itu bisa ada target spesifik yang diarahkan sama Instagram, ya, seperti siapa yang mau kita tuju orang-orangnya, demografinya, usianya, minat ya, minat dari orang yang pengen kita targetkan. Ya contoh misalnya saya punya produk tentang perabotan rumah tangga. Berarti yang saya pilih minatnya adalah di situ ibu-ibu rumah tangga gitu misalnya. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, itu bisa dengan mudah kita pilih kalau kita menggunakan fitur Instagram Business. Terus yang berikutnya adalah lokasi. Nah, ini cocok buat misalnya Bapak Ibu yang melakukan contohnya presentasi ya, kayak perusahaan saya nih, kan perusahaan kita ya, Terahertz. Nah, kita lakukan presentasi, nah kita pasang iklan, taruh postingannya di Instagram, lalu kita bisa pasang iklan dan bisa kita pilih lokasi. Kita pengen pilih lokasi contohnya yang di Bandung gitu misalnya. Jadi nanti iklan tersebut hanya akan muncul di pengguna Instagram ya yang ada di Bandung. Nah, itu bisa diatur gitu kan. Dan kita bisa memilih juga, misalnya kita pilihnya perilaku pengguna. Jadi orang-orang yang suka dengan kesehatan gitu misalnya. Itu kita bisa pilih sektornya ataupun industrinya ketika kita pasang iklan gitu. Nah bedanya kalau di traditional marketing kita nggak bisa pilih-pilih orang. Jadi kalau misalnya kita pasang iklan di radio ya kita nggak bisa milih pendengar. Karena pendengar itu kan memang udah ada dari sananya nggak bisa kita atur ya kan. Tapi kalau di Instagram, di sosial media kita bisa pilih siapa yang bisa menjangkau iklan kita tersebut. Nah, terus yang keempat ya, tampilannya akan terlihat lebih profesional, Bapak Ibu. Kalau misalnya menggunakan Instagram bisnis, kan memang kita udah ada logonya, gitu kan ya. Nah, itu kan lebih profesional. Jadi bukan foto muka kita ataupun foto keluarga kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan fitur bisnis, ya kita terlihatnya memang sebagai perusahaan ya jasa seller gitu ya yang profesional gitu. Apalagi misalnya sudah verified. Verified itu yang ada ya centang biru ya, centang centang hijau ya, lupa. Yang ada centangnya lah pokoknya ya, yang kayak ada gambar Nike-nya gitu kan, logo Nike itu. Nah, itu adalah fitur lagi yang bisa meningkatkan kepercayaan orang. Nah, untuk saat ini ya, Instagram itu bisa dibeli tuh tanda centang Nike-nya ya. Kalau dulu itu untuk pasang centang itu ya, verified itu biasanya artis-artis tuh, artis-artis karena followernya udah banyak, udah jutaan gitu kan ya. Terus mereka sering diliput sama media gitu. Jadi pasti mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan fitur verified. Nah, kalau kita, usaha kita nih Bapak Ibu, asal Bapak Ibu udah konsisten punya postingan gitu ya, followernya udah bagus, nah itu bisa dibeli Bapak Ibu zaman sekarang. Verified itu bisa dibeli, tanda centangnya itu bisa dibeli dan itu akan memberikan kepercayaan kepada calon konsumen kita ya yang ada di Instagram yang sedang mencari produk kita gitu Bapak Ibu. Oke, terus yang keenam, kalau kita menggunakan fitur Instagram bisnis, itu bisa diintegrasikan, bisa dikonekkan, ya, disambungkan otomatis ke Facebooknya kita. Jadi Bapak Ibu bisa sekali posting di Instagram bisnis, itu langsung nyambung ke Facebooknya. Jadi nggak usah dua kali posting, gitu. Nah, ini yang memudahkan, karena memang udah pemiliknya udah sama ya, dari Instagram dan Facebook ini ya, jadi memang sudah terintegrasi namanya Meta.
Terus cocok untuk berbagai jenis bisnis ya, tentu saja ya. Tadi sudah kita bahas ya sebelumnya ya produk-produk yang bisa digunakan untuk berjualan di sosial media. Nah, ini adalah contoh dari Terahat Indonesia. Nah, ini adalah fitur eh, Instagram bisnis ya, Instagram bisnis yang saya dan tim bekerja di sini untuk membuat Instagramnya. Nah, di sini kan kelihatan ya Bapak Ibu contohnya ya. Ini adalah profil. Jadi profil. Nah, profil ini ya itu udah kita rapikan. Mulai dari adanya di situ kategori ya ataupun apa namanya tuh namanya kita sebutnya profil profil yang rapi gitu ya, alamat ya kan, terus kita bisa taruh website di situ dan itu yang bisa dilakukan hanya di sosial media Instagram bisnis, jangan di fiturnya fitur bisnis gitu ya. Di TikTok pun sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bikin TikTok gitu ya, bikin TikTok bisnis. Nah, di TikTok bisnis ini pun Bapak Ibu bisa menautkan informasi detail tentang usahanya kita. Nah, gitu ya. Terus ada apalagi kalau di bisnis ini kita bisa ada namanya di situ ada evaluasi ataupun insight, analitik. Nah, di sinilah view insight ini ya, view insight ini yang bisa melihat performance dari postingannya kita gitu. Nah, itu adalah yang dimiliki di Instagram bisnis. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita klik itu nanti view insight-nya akan muncul dari postingan kita itu udah menjangkau berapa orang. Nah, contohnya misalnya nih Terahertz ya. Ini sudah menjangkau 563 orang ya. Followernya segini, non-followernya segini. Nah, enaknya ya kalau kita menggunakan fitur bisnis Bapak Ibu, kita bisa menjangkau yang tidak follow kita gitu. Jadi ada bahkan followernya Terahertz itu yang lihat postingan ya masih lebih kecil daripada yang tidak follower. Jadi artinya ada potensi-potensi non-follower yang bisa melihat postingan kita. Gitu. Nah, ini kita pun bisa evaluasi. Postingan tanggal 8 berapa, postingan tanggal 11 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fitur-fitur analitik yang bisa kita lihat dari sosial media bisnis. Gitu. Nah, di Instagram sendiri itu fiturnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya feed. Nah, dari feed itu memang tampilannya itu muncul di beranda. Nah, apa yang bisa diposting di situ? Ada foto, ada video gitu ya. Jadi bebas, terserah Bapak Ibu sukanya apa. Nah, itu tinggal diposting saja di Instagram. Kita pilih menunya feed gitu ya. Nah, terus ada IG Reels. Nah, IG Reels ini lebih bentuknya video gitu. Dia durasi 1 menit. Dan untuk Reels ini Bapak Ibu, ya, untuk Reels ini juga merupakan salah satu bentuk yang mirip dengan TikTok. Jadi, kita bisa upload video, bisa edit video sekalian di situ. Gitu loh. Jadi ada teks gitu kan ya. Nah, mungkin kalau misalnya di sini ada yang bingung ya, nanti bisa ajarkan sama anaknya atau sama cucunya gitu ya. Bagaimana sih bikin Reels? Tapi intinya Reels itu adalah video. Jadi Reels ini bisa digunakan untuk kita mengupload misalnya kita jualan produk ya, itu untuk testimoni Bapak Ibu. Kita bisa bikin video, kita taruh di Instagram ataupun di Facebooknya, gitu ya. Dan ini durasinya jangan panjang-panjang, nggak boleh lama. Jadi kalau ceritanya di videonya di Reels itu paling nggak ya itu udah maksimal di 1 menit. Jangan lebih dari 1 menit. Karena kalau lebih dari 1 menit orang udah nggak mau dengerin. Karena saat ini ya di era digital orang ini budayanya berubah. Apa-apa maunya cepat gitu. Makanya anak-anak kecil yang seneng main handphone, Bapak Ibu, katanya psikolog, suka nggak sabaran. Kenapa? Karena dia udah terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Mereka megang handphone, nonton video, kalau mereka nggak suka langsung di swipe, swipe. Nah, itu udah kebiasaan, gitu kan ya. Termasuk kita juga nih. Kalau kita nggak suka pun pasti langsung kita ganti videonya, gitu. Makanya jangan panjang-panjang kalau mau bikin video di sosial media. Nah, kalau untuk IG Feed dan Reels itu akan terus tampil di beranda. Tapi kalau ada lagi berikutnya namanya stories. Nah, stories itu cerita. Kalau bahasa Indonesia itu cerita ya. Jadi kalau misalnya kita pilih Instagram lalu ada cerita, nah cerita itu yang bisa kita posting dan dia hanya bertahan 24 jam gitu. Jadi dia nggak tersimpan ibaratnya gitu ya. Jadi pengikut kita hanya bisa nonton stories kita hanya 24 jam terakhir. Jadi dia nggak bisa ngelihat story yang 2 tahun 2 tahun lalu deh, 2 hari lalu ya itu nggak bisa. Terus fitur yang berikutnya ada Instagram Live. Nah, Instagram Live ini nih udah familiar ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Suka nonton di Shopee Live,
TikTok Live. Nah, semuanya itu tujuannya buat jualan, Bapak Ibu. Jadi, intinya bagaimana kita bisa menggunakan digital marketing melalui sosial media ini adalah untuk jualan. Jadi, ya, setelah kita punya Instagram, kita bikin live. Live-nya itu tentang produknya kita. Gitu ya. Kita jejerin ya bentuk etalase gitu kan ya. Ya udah kita jualan, ngomong di situ tuh. Nah, untuk live sendiri ya nggak ada batasannya. Tergantung kekuatan nya kita mau ngomong 2 jam, mau ngomong 3 jam, nah itu terserah. Tapi intinya memang kalau IG Live ini itu namanya siaran langsung ya, siaran langsung. Jadi kalau Bapak Ibu suka siaran langsung, suka siaran langsung misalnya lagi jalan-jalan gitu ya, saya suka siaran langsung gitu kan. Nah, ini kalau misalnya di bisnis ini kita siaran langsungnya, tapi bukan untuk urusan pribadi, tapi untuk dagangannya kita. Gitu. Jadi di situ ada interaksi sama penonton yang ada di live, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan IG Live ini. Inilah digital marketing. Oke, selanjutnya buatlah konten. Nah, untuk bikin konten pun Bapak Ibu, memang kita harus tahu dulu audience, target pasar dari bisnisnya kita, gitu ya. Apakah memang Bapak Ibu jual produk untuk remaja, ya, jual produk untuk dewasa, atau untuk profesional, gitu kan ya. Kita kenalin dulu seperti itu ya Bapak Ibu. Dan di sini bisa posting foto atau video, gitu. Memang untuk zaman sekarang, kalau yang saya perhatikan, ya, untuk postingan-postingan yang saya buat pun lebih banyak penontonnya itu lewat video karena orang lebih senang sekarang yang model-model TikTok itu video gitu kan ya. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu nggak punya foto yang estetik gitu ya, ataupun memang nggak suka foto gitu ya, misalnya ya udah banyakin video aja Bapak Ibu. Posting ya bentuknya video. Videonya apa aja? Apa aja? Mau bikin demo masak ya, mau bentuknya review atau testimoni boleh taruh di sosial medianya gitu. Nah, tapi ada tapinya ya, tapi bikin yang menarik gitu ya. Jadi jangan asal-asalan. Jangan misalnya lagi baru bangun tidur gitu ya, langsung live, jangan ya. Pastikan kondisinya sudah proper gitu kan. Dan kita edit gitu, kita edit untuk postingan yang bentuknya foto atau video ya, seperti di feed ataupun di Reels gitu. Kalau live kita nggak bisa edit. Kalau kalau yang di beranda itu bisa. Nah, kita editnya dengan apa? Nah, macam-macam zaman sekarang Bapak Ibu banyak banget ya. Mungkin di sini ada yang nggak familiar dengan fitur-fitur ini, tapi mungkin kalau Bapak Ibu memang punya ketertarikan untuk belajar, nanti bisa belajar sama saya kalau memang kita bisa telepon-teleponan atau kalau bisa video call. Tapi mungkin dengan Canva ya. Saya akan spesifik membahas di Canva gitu ya. Karena Canva ini dia punya fitur yang gratis, Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan tanpa berbayar. Cukup dari handphone saja kita download aplikasi ataupun melalui website kita bikin akun gitu ya. Nah, berikutnya ada Capcut, CapCut ya. Nah, ini CapCut TikTok InShot itu adalah untuk edit video. Nah, sebenarnya di Canva juga ada untuk edit video, tapi biasanya memang orang lebih senang di CapCut. Kenapa? Karena CapCut ini memang ada template. Nah, kalau di Canva itu juga ada template, tapi dia nggak fokus untuk video gitu ya. Karena di Canva itu macam-macam menunya gitu. Makanya saya senang di Canva itu kita bawa apa aja ada gitu. Canva tuh palu gada. Makanya saya senang menggunakan Canva. Nah, tapi tergantung nih Bapak Ibu kalau udah senang pakai TikTok gitu ya di sini, TikTok itu bisa buat edit. Jadi Bapak Ibu tinggal posting, nah nanti kita bikin beda kelas kali ya kalau untuk TikTok ya. Nanti TikTok itu Bapak Ibu bisa edit di situ, bikin video. Nah, nanti di situ bisa tambahkan lagu misalnya ya. Habis itu tambahkan teks juga bisa di situ gitu. Jadi ketika kita membuat postingan video pun semuanya kita bikin menarik dan rapi. Kenapa? Karena itu akan menentukan orang mau nonton kontennya kita di sosial media. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topik Canva yang saya bahas hari ini, itu tentang Canva. Nah, ini sebetulnya kita langsung bisa bikin Canva belajar dari langsung bikin dari handphone. Ya, nih ya, handphone kita Bapak Ibu ya, itu bisa kita gunakan. Pertama, kita download dulu Canva. Nih, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Di Canva. Nah, Canva itu bentuk aplikasi. Nah, di situ pilihannya banyak ya. Ada untuk postingan Instagram, ada untuk postingan sosial media, ya, ada untuk bikin video, itu Canva ya. Terus ada untuk bikin story cerita yang 24 jam tadi.
ada untuk bikin video di status WA. Nah, itu ada di Canva. Nah, jadi caranya gimana? Bapak Ibu bikin dulu akun di Canva, download aplikasinya. Logonya yang kayak begini nih, Canva gitu ya. Terus mulai masuk ke situ ya, bisa pakai email ya, terus bikin password ya. Nah, sekarang saya mau praktek Bapak Ibu untuk membuat Canva untuk postingan di Instagram ya, untuk postingan di Instagram. Nah, ini cukup dari handphone saja, cukup dari kamera handphone saja. Jadi Canva ini kita bisa pilih template ya. Di sini ada macam-macam nih Bapak Ibu. Tinggal nanti fotonya diganti. Ya, tinggal diganti aja. Nah, ini misalnya saya mau pilihnya di sini adalah untuk Instagram. Saya masih pilih-pilih dulu ya template yang menarik nih. Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan selera ya, dengan seleranya Bapak Ibu. Oke, dengan selera ya Bapak Ibu, ini saya masih pilih-pilih dulu ya untuk yang mana yang mau saya pakai. Nah, ini pilihannya banyak. Bapak Ibu pun kalau di Canva mau bikin kartu ucapan ada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengucapkan apapun di situ template-nya udah ada. Tinggal ketik aja. Di situ ada search your content and Canva. Ketik. Bapak Ibu mau milih apa, langsung di Canva-nya itu keluar template-nya. Itu canggih banget di Canva ya. Oke, saya masuk dulu ke home ya, masuk ke home. Ini saya memulai desain nih. Saya mau memulai desain untuk memposting produk yang saya jual ya. Nah, ini saya pilih dulu template-nya dan template-nya ini saya mau ketiknya untuk misalnya saya mau bikin promo gitu ya. Saya misalnya mau bikin promo ya, promo di Instagram ya. Terus saya pilih dulu di sini Instagram post ya, Instagram post gitu kan ya. Nanti otomatis akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Ini akan ada muncul template-template pilihan. Yang mana yang mau saya gunakan gitu ya. Nah, ini saya mau pilih saya mau posting produk ya kan. Ya, terus template-nya itu, jadi kita nggak harus bikin desain. Ya, desainnya semua udah ada di situ, Bapak Ibu. Kita tinggal siapkan fotonya aja. Nah, saya mau jualan yang ada promonya. Nah, ketik promo, kata kunci promo. Nah, muncul template-nya banyak banget, Bapak Ibu. Itu bagus-bagus. Jadi, Bapak Ibu tinggal ganti foto aja, itu template-nya ini kita bisa pakai. Nah, tapi memang saya menggunakan logo yang ada mahkotanya. Nah, artinya memang ini saya menggunakan Canva profesional yang berbayar, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai yang gratis juga bisa. Itu ada juga Canva-nya yang gratis. Nah, tadi saya yang berbayar ya. Kebetulan ini akunnya kantor nih, saya pakai berbayar. Nah, saya ngambil template promo yang ini, saya bikin page baru, ada tanda tambah, tanda tambah. Terus bikin page baru gitu di sampingnya. Page baru ini ya, saya mau ganti gambar kopi yang ada di template Canva ini dengan jualannya. Di sini saya mau postingnya spraynya air terahertz. Ya, spraynya air terahertz. Nah, itu gambar yang kopinya itu ya Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik ya. Kita klik terus hapus hilang nanti tuh gambar kopinya. Tuh, itu bisa diedit kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tulisan spesial promo buy one get one itu udah ada semuanya. Udah ada semuanya. Tinggal saya ganti gambar kopi tadi. Saya mau bikin buy one get one, tapi ini apa namanya? Spraynya terahertz ya. Saya pilih dulu cara cari gambar itu saya cari di sini ya, di menu di bawahnya. Itu kan ada replace ya kan, replace. Nah, habis itu replace itu dengan gambar baru. Nah, itu ada galeri ataupun tanda kamera ya. Saya ambil kamera. Nah, ini saya langsung foto dari handphone yang saya gunakan. Ini saya bikin kanvanya pakai handphone, Bapak Ibu. Ya, ini langsung pakai handphone. Oke, ini langsung aku balikan ke gambar yang mau aku foto. Nah, ini aku mau ngambil botol terahertz. Ya, botol terahertz. Ini aku foto nih, langsung dari handphone ya. Langsung dari handphone tanpa kita pakai kamera yang canggih-canggih ya. Nah, dia langsung kita upload ya ke situ Bapak Ibu. Kita upload ya kan. Kita taruh ganti ke gambar kopi yang tadi. Tuh, kita ganti ya ke gambar kopi yang tadi. Terus kita taruh botol terahertz karena di sini buy one get one. Jadi kita bikin duplikat, duplikat. Nah, sebelumnya nanti ada fitur di situ edit Bapak Ibu. Kita bisa hapus background ya. Jadi background yang tadi ada di meja hilang mejanya, tinggal botolnya doang. Tuh kan ya. Tinggal botolnya doang, terus kita copy. Nah, itu jadi dua tuh, ada dua botol. Nah, jadi gambarnya udah cuman botolnya aja. Nah, ini hanya bisa dilakukan hapus background itu di Canva profesional. Jadi Bapak Ibu bisa langganan di Canva profesional, gitu ya. Terus kita edit nih gambar promonya berlaku di November. Karena kan sekarang bulan November kan. Tadi kan template-nya kan di Oktober karena itu dari Canva-nya. Tinggal kita edit kata-katanya. Itu bisa kita edit ya November only atau hanya di November. Nah, udah kan? Udah ya.
Udah saya edit hanya di November beli satu spray gratis satu spray gitu kan ya. Itu saya edit di Canva. Oke. Ya lainnya bisa kita edit-edit lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Silakan menghubungi saya kalau mau beli gitu misalnya. Gitu kan ya. Ya, kita ketik di situ. Jadi di Canva ya di aplikasi itu kita langsung edit kata-katanya. Gitu kan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Udah ya, saya edit dulu. Silakan kalau mau beli menghubungi Desi, nomor teleponnya, bla bla bla. Saya tulis nih ya. Nah, tapi template-nya udah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah ngedesain. Jadi dengan Canva ini dulu kalau desainer-desainer itu kan pakai aplikasi-aplikasi yang susah ya. Dan saya pun nggak bisa nih bikin-bikin kayak begini. Nah, tapi sejak ada Canva, saya bisa menjadi desainer dadakan. Dan zaman sekarang Bapak Ibu, banyak yang jualan gambar-gambar dari Canva ini loh. Dia dijual, anak-anak tuh banyak yang jual gambar-gambar Canva. Jadi bisa menghasilkan uang. Nah, ini ya, saya mau jualan ini dan saya mau langsung posting di Instagram. Ketik more gitu ya. Langsung kita sosial, kita posting ke Instagram. Dan otomatis ya, otomatis ini akan terkoneksi dengan Instagram kita. Ya, Instagram yang sudah terposting ataupun sudah terinstall akunnya di handphonenya Bapak Ibu. Ya, di handphone teman-teman semua. Ya udah, saya langsung download gambarnya ya. Saya download dan saya pilih yang halaman berapa yang mau saya download. Nah, karena ini di halaman 2, saya klik ini page 2 ya, page 2. Lalu saya continue. Nah, continue ini dia proses rendering nih, proses menghasilkan gambar. Dan dia akan otomatis masuk ke Instagram. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah simpen di kamera. Langsung posting, bikin tulisannya. Silahkan siapa yang mau order. Nah, ini kita langsung masuk ke Instagramnya kita. Gitu. Ya, silahkan siapa yang mau order. Nah, itu kalau memang udah selesai ketik, tinggal oke. Gitu aja Bapak Ibu. Selesai deh postingan kita di Instagram. Ini dari handphone, ya Bapak Ibu ya. Dari handphone. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan dari laptop juga bisa. Kalau saya karena di kantor, saya lebih senang menggunakan dengan website. Jadi website itu caranya gini Bapak Ibu. Saya langsung demo aja ya. Saya langsung demo. Oke, saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Saya masuk ke Canva yang ada di website ya, website. Oke, saya masuk dulu di sini ya. Saya masuk di sini. Nah, ini Canva. Nah, kelihatan Bapak Ibu di sini di layar kelihatan ya. Nah, ini Canva yang menggunakan website. Jadi saya langsung bikin misalnya saya mau bikin postingan di Instagram. Nah, Instagramnya sudah ada di laptop juga gitu ya. Nah, di Canva ini kita bikin misalnya mau bikin Instagram post ya. Nah, di sini udah ada pilihan ya Bapak Ibu. Jadi udah ada buat Instagram, buat Facebook, buat TikTok itu semua udah ada. Nah, karena saya menggunakan Instagram, saya langsung pilih dengan Instagram. Saya klik Instagramnya. Ya, ini pakai laptop lebih enak karena kita pakai mouse ya. Pakai mouse. Lalu saya posting apa? Yang tadi nih, misalnya postingan saya nih buy one get one. Ya udah. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa milih lagi di template mau yang mana gitu. Tergantung tergantung Bapak Ibu mau pakai apa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau video pun di Canva itu ada Bapak Ibu. Jadi ini bagus banget sebetulnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik namanya create design ya, create design. Terus nanti Bapak Ibu misalnya mau bikin video, aku mau posting testimoni deh, gitu kan ya. Di sini tulis, diketik what would you like to create, klik video, gitu ya, klik video. Nah, video ini ada macam-macam nih pilihannya, ukurannya. Bapak Ibu mau pilih video yang mana? Ya, ukurannya yang mana? Nah, kita bisa kalau kita mau TikTok, kita pilih TikTok video, ya. Kalau kita mau buat di Instagram, kita pilihnya Instagram post video karena ukurannya itu nanti akan mempengaruhi yang kita lihat di layar, gitu. Nah, ini saya mau pilih video, ya, perangkat yang ada di Instagram for video. Saya klik video. Udah, saya klik video, ya. Nah, ini akan langsung mengarahkan ke desain baru, gitu kan ya, ke desain baru. Nah, kita pilih template ya Bapak Ibu. Mau template yang mana? Misalnya videonya mau yang kayak gimana nih? Ya, yang sel. Misalnya saya mau pilih yang sel gitu ya. Sel. Nah, ini kan video itu kan berarti kan bergerak ya Bapak Ibu ya. Jadi ini daun-daunnya bergerak. Ini template-nya udah ada Bapak Ibu. Jadi nggak usah bikin template baru. Kita tinggal ambil aja videonya. Tinggal kita sisipin gambar. Karena kita mau sel kan misalnya. Saya di Terahertz ya. Misalnya saya mau uploadnya itu adalah jualan selnya saya itu adalah nih kembali ya spraynya botol spray. Ya udah aku masukin di sini, kita klik ya, kita klik. Nah di sini kita tulis, kita edit nih. Spraynya kita taruh di pojokan gitu misalnya, ataupun di tengah gitu ya. Itu bisa kita geser aja pakai mouse. Jadi enak kalau pakai laptop ya. Pakai laptop enak. Nah kita langsung taruh gambar spraynya. Ya sel spraynya harga
60.000 gitu misalnya. Atau enggak misalnya ini deh alat air misalnya ya. Saya mau taruh water device gitu misalnya ya. Nah, ini foto-fotonya ini sudah saya upload ada di Canva. Kalau misalnya Bapak Ibu fotonya belum ada, Bapak Ibu bisa klik upload ya, upload. Nah, upload itu bisa ngambil dari laptopnya Bapak Ibu gitu ya. Bisa diambil dari laptopnya Bapak Ibu. Karena saya udah ada gambar di sini, misalnya saya mau tuh masukin suplemen ya. Genesis gitu misalnya ya. Saya jualannya di sini. Nah, saya mau masukin Genmoon. Nah, saya klik Genmoon, klik ya, masuk ke Canva. Ya kan? Saya edit di sini. Saya edit di sini, ya, Canva-nya saya edit di sini. Gambarnya saya masukin ke sini. Terus karena saya menggunakan Canva eh, profesional, ya, di sini ada namanya BG Remover. BG Remover itu bisa menghapus background, ya. Jadi saya klik BG Remover, ya, remover. Nah, ini proses nih, proses. Nanti yang muncul cuman gambar kotaknya aja. Jadi backgroundnya menyatu, ya. Jadi backgroundnya udah hilang, gambarnya jadi menyatu, gitu. Nah, misalnya sale gitu misalnya ya, katakan sale gitu misalnya. Sale sampai 60%, Genmoon gitu misalnya. Ya sudah, udah saya edit di Canva, langsung saya pengen upload ke Instagram. Ini ada namanya share, saya klik share, ya kan? Terus saya klik share, lalu ada di sini ada pilihannya ya, ada pilihannya see all ya, save atau langsung ke sosial. Nah, saya langsung pilih ke sosial karena saya pengen langsung upload ke Instagram dia dari Canva. Saya klik sosial, oke, saya klik ke sosial. Nah, dia di pilihan mau langsung posting apa dischedulekan. Saya pilih langsung posting. Oke, ini sama proses saya kayak tadi. Lalu saya continue ya. Saya continue. Nah, ini nanti dia minta barcode, barcode dari Instagramnya kita. Nah, itu tinggal kita scan barcode di situ. Nanti dia bisa terkoneksi ke Instagram kita. Kalaupun kita nggak langsung posting ke Instagram pun, Bapak Ibu, kita pengen pasang di status gitu misalnya. Ya udah ini aja, share kita klik ya. Lalu kita download. Nah, download ya kan. Nah, karena ini video, dia formatnya MP4 video ya, MP4 video. Oke. Saya pilih kualitasnya ya, supaya downloadnya nggak terlalu lama. Saya pilih yang kualitasnya untuk sosial media aja. Jadi yang di quality ini bisa kita geser, bisa kita geser. Lalu kita download, oke, kita download ya Bapak Ibu ya. Ini akan masuk ke downloadnya laptop saya, gitu ya. Jadi deh video tanpa kita harus cari gambar, tanpa kita harus ke taman nge-shoot pohon, gitu ya. Di Canva itu template-nya udah ada semua. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau posting apapun buat jualannya Bapak Ibu itu bisa. Kalau misalnya saya postingannya usahanya jasa gitu misalnya, travel gitu misalnya, ya nggak apa-apa Bapak Ibu tinggal posting aja foto-foto ataupun video perjalanan. Itu template di Canva semua ada. Nah, kita download. Nah, hasil downloadan ini yang bisa kita posting ke Instagram ya. Kita bisa posting ke manapun. Nah, ini saya mau posting ke Instagram. Ini videonya udah jadi ya. Ini bisa kita lihat ya. Kita mainkan dulu. Style ya. Up to 60%. Genmoon gitu kan ya. Misalnya gini ya. Udah jadi video Bapak Ibu tanpa perlu-perlu kita nge-shoot. Oke, saya udah kesimpan di desktop ya. Terus saya masuk ke Instagram ya. Ini Instagram bisnisnya Terahertz ya. Instagram bisnisnya Terahertz. Terus saya langsung mau posting. Nah, posting itu tadi pilihnya itu di post ya atau di Reels, bebas Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya create di Facebook, di Instagram. Kita klik create ya. Lalu pilih post ya, post atau posting. Nah, lalu ada select from computer. Kita select ya. Ataupun kalau dari handphone ngambilnya di handphone karena kita udah simpen di galeri. Ya, select from computer. Terus kita klik yang mau kita posting, sell ya. Ini saya langsung pilih tadi gambarnya udah ada di laptop saya ya. Langsung saya open gitu kan ya. Nah ini Bapak Ibu, karena ini postingannya udah formatnya ukuran Instagram. Jadi ketika diposting di Instagram, kita nggak perlu lagi atur-atur ukuran. Jadi ini udah muncul di Instagram, tinggal saya klik next gitu kan ya. Next. Nah, oke, lanjut ya. Di Instagram ini pun ada pilihan-pilihan filter, filter gitu kan ya. Bapak Ibu mau filter yang mana bebas ya. Jadi bisa kayak editing juga lah di sana. Nah, di sini aku nggak perlu, aku langsung next aja. Oke. Nah, ini udah terkoneksi dengan Instagramnya Terahertz Indonesia ya. Nah, langsung saya klik ya. Genmoon sedang sale ya. 60% gitu misalnya ini suplemen ya. Oke, udah. Oke, terus kita pakai hashtag ya Bapak Ibu. Penting untuk meningkatkan peluang mendapatkan
calon konsumen dengan hashtag. Karena ini produk kesehatan, saya bikinnya hashtagnya kesehatan, gitu kan ya. Kesehatan, nah ini kita langsung klik gitu ya. Nah hashtagnya udah banyak orang yang menggunakan kesehatan. Jadi kalau orang nanti klik kesehatan, itu muncul produknya kita. Terus misalnya di sini saya tulis mereknya, namanya Genmoon gitu misalnya. Lalu kita pilih Genmoon gitu ya. Lalu saya klik lagi sehat alami gitu kan. Nah, kita klik, nah ini ada hashtag sehat alami. Boleh boleh sebanyak mungkin kalau mau viral Bapak Ibu kayak di TikTok ya. Cara meningkatkan follower saya tambahin ini ya. FYP. Nah, FYP. Nah, FYP ini supaya viral. Terus tambahin lagi hashtagnya viral gitu misalnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Sudah selesai postingannya, tinggal kita share. Nah, ini saya nggak share ya, karena ini lagi nggak ada sale. Jadi saya nggak share ya. Oke, back, back, back. Nah, discard ya, karena saya kan nggak jadi ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Untuk contoh, kita menggunakan desain di Canva. Gitu. Oke, saya lanjut ya ke materi berikutnya. Itu dengan Canva tadi ya. Oke, saya lanjut lagi ke materi saya. Oke, oke. Nah, tadi kita udah ngomongin Canva ya, Bapak Ibu ya. Semoga di sini cukup jelas. Kita nggak bisa ngobrol terlalu banyak karena memang ini teknis. Tapi intinya Bapak Ibu, practice make perfect gitu. Jadi coba klik Canva, di aplikasi namanya Canva. Nah, terus Bapak Ibu mainkan di situ. Fitur-fiturnya mau ngambil apa saja. Nah, jadi pilihannya kalau mau edit, mau bikin yang menarik itu ada Canva, ya, ada CapCut, ada TikTok, ada InShot. Nah, saya biasanya pakai CapCut itu untuk bikin video, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk bikin video, CapCut ini enak karena dia udah ada template-nya. Tinggal Bapak Ibu bikin akun, terus dia bisa pilih ya, Bapak Ibu mau posting foto atau video. Nah, template-nya mau yang 5 foto, 10 foto itu ada. Tinggal Bapak Ibu nanti masuk ke CapCut, bikin desain gitu kan ya. Pilih fotonya yang mana, itu langsung muncul semuanya nanti. Nah, dia udah ada musiknya gitu, Bapak Ibu. Atau di TikTok juga bisa, bebas. Jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan apa. Untuk kali ini memang saya menggunakan Canva. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan follower. Jadi kan kita kan udah pasang nih kontennya, betul kan ya Bapak Ibu ya tadi ya, udah bikin yang kreatif-kreatif ya melalui Canva. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisnis kita ini ya bisa dikenal masyarakat, bisa dikenal calon prospek kita yang ada di Instagram. Tentunya kita harus meningkatkan follower kita Bapak Ibu. Nah, untuk follower memang di sini tipsnya ya saat ini kita juga masih bertahap ya. Ya, izin minum dulu Bapak Ibu. Kayak udah lumayan 1 jam ya ngomong. Nah, mohon maaf lagi agak batuk memang nih. Oke. Nah, lanjut ya. Untuk meningkatkan follower. Oke. Karena memang terahertz juga masih bertahap. Saat ini yang pasti kita rapikan dulu tampilan profilnya Bapak Ibu. Cek cek. Mulai hilang suaranya nih. Nah, kalau terahertz ya Bapak Ibu, kita kayak gini ya. Tampilkan profil yang rapi. Oke, kalau aku di Instagramnya ini, di Terahertz ini kayak gini Bapak Ibu. Ya, aku balik lagi ya, back ke Terahertz. Karena memang ini yang sedang di-develop. Oke, di Terahertz ini, aku rapikan kayak gini Bapak Ibu. Jadi, pakai tone warna yang eh, hampir sama lah. Ibaratnya sama karakternya Bapak Ibu. Karena Terahertz ini kan water device ya, untuk air sehat. Jadi, relatif lebih dekatnya itu ke warna biru kayaknya. Jadi saya bikin itu warnanya itu tone warnanya seragam gitu. Nah, rapikan mulai dari kita sebutnya di sini keter- keterangan ya, keterangan. Nah, di sini aku tulisnya perangkat air sehat Terahertz. Terus ini adalah akun official PT Terahertz Tirta Abadi, Terahertz Indonesia. Nah, di dalamnya ini saya taruh alamat. Terus ada link tree. Nah, link tree. Jadi ketika orang klik link itu langsung ada WA-nya, langsung ada Google Map-nya, langsung ada apalagi tuh ya, cabang-cabang lah ya. Kita punya rumah sehat. Nah, itu ada cabang-cabangnya. Nah, itu saya masukkan di situ Bapak Ibu. Nah, jadi dirapikan dulu profilnya. Kalau udah rapi profilnya,
Nah, ini bisa membuat orang tertarik buat follow kita, ya. Ketika misalnya, ya, orang dikenalkan tentang produknya Terahertz gitu misalnya, terus dia cari Instagramnya, dan ketika dia lihat Instagramnya rapi, itu akan membuat mereka jadi follow kita. Nah, ini dari nol ya followernya ya. Sekarang kita di angka 2000-an gitu ya. Nah, ini memang prosesnya tidaklah mudah ya. Memang berproses Bapak Ibu, tapi lebih baik kita buat daripada kita nggak buat sama sekali. Jadi di foto profil, deskripsi, logo, ya, keterangan alamat dan lain sebagainya kita tulis di profil tersebut. Jadi ini adalah akun bisnis yang tidak kita gabungkan dengan keperluan pribadi ataupun postingan Instagram pribadi. Kalau Instagram pribadi saya berantakan, karena saya bukan yang tertarik untuk memposting terlalu banyak di sosial media gitu kan. Nah, tapi karena saya di perusahaan ya saya rapikan kita bertugas ya untuk meningkatkan bisnis dari usaha kita, ya kita harus rapikan profilnya. Misal di sini ada yang jual jasa kesehatan, ya misalnya bidan gitu ya. Ya udah pasang di sini profil foto dari logo logo usahanya, terus dipasang alamatnya, Google Map-nya kita bisa taruh di link bio namanya. Link bio di atas. Nah, itu kita bisa pilih nanti pengaturan. Ada tanda pengaturan di Instagram, itu kita bisa pilih-pilih ya untuk menaruh profil. Nah, taruh konten yang berkualitas dan konsisten. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya memang kita harus punya jadwal. Kalau di sini ada repot ya buat aku nggak punya waktu nih buat bikin postingan. Memang saat ini ada loh Bapak Ibu jasa. Jasa untuk merapikan sosial media, jasa untuk melakukan posting. Nah, itu banyak freelancer-freelancernya yang bersedia melakukan itu Bapak Ibu. Bikin desainnya ada gitu. Jadi memang kita namanya usaha butuh modal ya. Nah, ini adalah salah satu promosi kita. Promosi itu ada budgetnya Bapak Ibu ya. Untuk marketing itu ada budgetnya. Karena itu yang akan membuat orang tahu, akhirnya orang order gitu. Ya udah, kalau misalnya di situ apapun itu ya kita bikin postingan yang konsisten. Yang paling nggak seminggu posting 3 kali lah Bapak Ibu atau 2 kali. Gitu. Terus habis buat postingan, lakukan apa untuk meningkatkan follower? Gunakan hashtag. Nah, oke, sorry ya. Nah, untuk hashtag ini, Bapak Ibu, ini ada internet ya, link-link yang bisa kita gunakan untuk melihat hashtagnya itu yang relevan itu apa. Jadi gampang Bapak Ibu. Oke. Oke ya. Untuk hashtag contoh misalnya saya di kesehatan, ya bikin hashtagnya kesehatan. Misalnya Bapak Ibu di perabotan rumah tangga, ya bikin hashtagnya berarti bekal sehat gitu misalnya, ataupun apa namanya kotak makan gitu misalnya, bisa kan seperti itu. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan follower kita untuk follow kita itu melalui hashtag. Nah, zaman sekarang zaman serba canggih, jadinya Bapak Ibu zaman serba canggih. Eh, oh ini oke aku add dulu ya. Zaman sekarang zaman serba canggih, jadi Bapak Ibu, hashtag itu pun bisa kita cari di internet. Hashtag apa yang bisa mendukung bisnisnya kita. Nah, zaman sekarang ya, itu udah Bapak Ibu Google aja apa namanya tips untuk membuat hashtag. Nanti dia akan keluar website-website ya yang bisa kita gunakan untuk mencari hashtag gitu. Jadi hashtag apa yang lagi viral itu bisa kita lihat di website tersebut. Gitu. Memang sekarang semua informasi ada di internet. Tinggal kita cari aja, gitu kan. Nah, terus bagaimana cara kita bisa meningkatkan follower? Adalah gunakan fitur-fitur yang ada di Instagram tadi dan kita membuat interaksi. Nah, inilah bedanya. Traditional marketing itu nggak ada interaksi. Itu hanya satu arah. Sementara digital marketing kita bisa bikin dua arah. Nah, caranya di Instagram kita ya, ketika kita bikin postingan ya, kita bisa bikin itu seperti tanya jawab gitu ya. Hari Minggu nih kira-kira paling asik olahraga. Kalau kamu kira-kira ngapain? Nah, kan pada komen tuh di komennya postingan kita, gitu kan ya. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan rate dari Instagram kita. Jadi itu naik algoritmanya. Jadi ketika orang cari produk kita, misalnya lagi cari jasa eh, apa namanya
jasa desain gitu misalnya. Nah, kita tuh bakal urutan atas-atas kalau misalnya interaksi dari sosial media kita itu aktif. Jadi setiap postingan yang kita lakukan di Instagram, baik itu komen gitu, harus cepat dibales Bapak Ibu. Gitu di platform sosial media bisnisnya kita. Jadi di situ bisa meningkatkan bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin Reels gitu ya, Reels itu bisa dilihat sama yang bukan followernya kita gitu. Itu enaknya dari Instagram Reels. Jadi walaupun dia tidak mengikuti kita, tapi kalau kita bikin Reels dari usahanya kita, yang bukan follower pun bisa nonton. Kalau itu memang hashtagnya pas gitu ya. Makanya kadang kalau kita main Instagram itu ya kan Reels, kita lagi nonton Reels, itu tiba-tiba dia bukan teman kita, tapi dia muncul postingannya di kita. Nah, itu biasanya itu ditentukan sama interestnya kita di sosial media. Misalnya, Bapak Ibu suka nontonnya itu masakan, pasti akan sering muncul itu masakan, masakan, masakan. Kalau Bapak Ibu senangnya jalan-jalan, pasti walaupun Bapak Ibu nggak temenan sama selebgram itu ya, tapi ketika Bapak Ibu mainin Instagram lagi nonton video atau Reels itu muncul postingan jalan-jalan karena dia melihat riwayat riwayat pencariannya Bapak Ibu di internet gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika memposting sesuatu bisnisnya Bapak Ibu dan itu sedang pas sama pencariannya pengguna Instagram itu bisa muncul di postingannya mereka walaupun mereka tidak temenan sama kita di Instagram. Nah, itulah enaknya kalau kita menggunakan fitur Instagram gitu. Nah, siapa tahu mereka tertarik gitu kan ya. Mereka bisa komen. Komen. Nah, komen itulah yang harus kita cepat jawab, Bapak Ibu. Komen kalau bisa ya, Bapak Ibu sudah punya nomor WA khusus bisnis. Ya, kita sebutnya nomor customer service. Jadi, silakan ya Kak, kalau misalnya mau menghubungi, hubungin CS kita di nomor yang berikut ini, gitu. Tulis aja nomor WA-nya di situ. Jadi itu eh, nggak akan hilang tulis WA-nya supaya nanti bisa pada akhirnya kita dapetin komunikasi di luar Instagram. Nah, di Terahat sendiri ya saat ini ya, tentunya karena kita naruh nomor WA, ya ketika orang mencari produk kita, terus mereka itu klik ada nomor WA, nah akhirnya interaksi komunikasinya itu di luar Instagram, di WA. Karena di WA itu kita bisa lebih panjang, bisa telepon-teleponan, bisa ngasih brosur-brosur, dan lain sebagainya. Jadi intinya kita menggunakan Instagram ini untuk mendapatkan data calon konsumen, gitu. Nah akhirnya closing nggak? Closing Bapak Ibu ya. Kita kalau kenalnya itu sebagai istilahnya bebek hanyut gitu ya. Dia bukan pengikut kita, bukan konsumen kita, tapi dia tuh bisa kenal kita melalui Instagram dan itu banyak Bapak Ibu, itu banyak terjadi. Nah, karena apa ya? Karena memang adanya postingan kita, adanya pengikut. Gitu kan ya. Nah, terus yang tidak pengikut bisa juga. Kita bisa mendapatkan data dari tidak pengikut dengan fitur iklan. Nah, jadi ada iklan berbayar yang bisa kita gunakan. Itu minimal harganya di Instagram ya, sekali postingan Bapak Ibu. Untuk satu hari, ya, untuk satu hari postingan di Instagram itu sekitar budgetnya di angka 40.000. Jadi Bapak Ibu, siapkan 40.000 untuk pasang iklan di Instagram. Asalkan sudah bagus postingannya, dan jangan langsung bayar iklan. Kalau kita, Bapak Ibu ya, untuk pasang iklan itu perlu dilihat dulu. Kita trial dulu. Karena nanti kalau enggak uang kita habis buat main iklan tapi nggak ada hasilnya. Nah, cara kita ketika kita mau bayar iklan di suatu sosial media, posting dulu Bapak Ibu ya, bikin desain dulu tadi ya melalui Canva di dari produk yang Bapak Ibu jual, posting dulu. Nah, terus lihat responnya, lihat like-nya berapa. Dari like-nya Bapak Ibu bisa lihat. Kalau yang like cuma 10, 20 jangan pasang iklan gitu ya. Tapi kalau yang like-nya itu udah 200, 300 gitu ya, boleh Bapak Ibu untuk pasang iklan. Jadi pasang iklan ini kita harus hitung dulu ya, hitung dulu berapa yang sudah melihat postingan kita, yang sudah bereaksi dengan postingan kita. Nah, memang itu diperhitungkan dengan cara apa? Ya dengan cara makanya ada enaknya kalau di digital marketing ini kita bisa melihat, bisa mengukur setiap postingan kita itu bagus atau enggak. Kalau kita pasang iklannya di TV, kalau kita pasang iklannya di radio ataupun di koran, ya sama jualannya kita, itu kita nggak bisa lihat reaksinya mereka karena mereka baca koran di rumahnya masing-masing. Makanya kita sebut sebagai traditional marketing. Tapi kalau digital marketing, kita bisa lihat reaksinya mereka dari like, dari komen yang kita lihat di
analitik tadi, gitu ya. Nah, kalau mau cepat, memang pertama-tama yang dilakukan, kita menggunakan influencer, gitu. Nah, influencer pun isi di budgetnya pun variatif Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teman atau anaknya teman gitu kan ya, memang dia senang bikin konten dan mereka punya follower yang banyak. Bapak Ibu minta mereka untuk ngeliput produknya Bapak Ibu dan posting di Instagramnya mereka. Nanti tinggal dikolaborasi. Kolaborasi tuh mereka nanti tag Instagramnya kita. Jadi kolaborator. Nah, ini yang dilakukan oleh saya saat ini ya. Di Terahats ya. Saya stop dulu di sini. Saya balik lagi ke akun sosial media yang kami develop ya. Oke, di Terahats ya. Oke, aku masuk ke sini. Nah, kita masuk Reels ya, masuk Reels. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Reels. Dan di sini kita menggunakan influencer. Pada saat itu saya menggunakan jasa teman saya ya. Nah, ini untuk meliput produknya kita. Nah, oke, aku tampilin ya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Instagramnya Indri. Oke, kedengaran nggak Bapak Ibu? Kedengaran nggak suaranya? Nggak kedengaran ya? Nah, Nggak ini pokoknya lihat kedengeran. di gambar aja boleh ya. Nah, ini adalah postingannya Indri, Indria Deva, ya. Dan dia berkolaborasi dengan Terahats Indonesia. Nah, dia posting produk-produknya kita nih, produk-produknya kita, alat kesehatan untuk air. Nah, itu bukan di Instagramnya kita, karena pada saat itu Terahats masih followernya masih 200, masih 200 orang. Belum banyak Bapak Ibu. Belum banyak postingannya, tapi Indri ini punya followernya itu udah banyak, udah 15.000 dia di Instagramnya dia. Nah, saya kerjasama untuk dia, untuk menggunakan alatnya kita. Nah, ini alatnya nggak dikasih ya Bapak Ibu ya, ini saya pinjemin. Ini kita pinjemin ke dia pakai. Terus dia kolaborasikan karena dia ini selebgram di kosmetik ya, di kosmetik. Jadi dia posting ketika dia menggunakan kosmetik dengan fitur yang ada di alat generasi ketiganya Terahertz. Nah, Indri ya ini followernya segini nih Bapak Ibu. Nih, udah 10.000 nih, 10.000. Nah, ketika dia posting ya produknya kita, dia postingnya di Instagramnya dia gitu ya, bukan di Instagramnya kita. Tapi dikolaborasikan ya, Bapak Ibu tahu yang nonton ini ya udah ada 1.000-an orang. 10% dari follower Indri ini udah nonton alatnya kita. Nah, padahal pada saat itu Terahertz masih followernya masih 200 gitu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Makanya bagaimana cara kita bisa meningkatkan follower, saya kembali lagi ke materi, adalah menggunakan jasa influencer gitu. Nah, harganya variatif Bapak Ibu. Ada yang minta 400.000, ada yang minta 500.000, ada yang minta 600.000, itu beda-beda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau cari, boleh Bapak Ibu itu banyak kok yang dia ngasih jasa influencer. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan follower kita di akun Instagram bisnisnya kita, bukan akun Instagram pribadi ya Bapak Ibu ya, bukan. Gitu. Jadi menggunakan influencer. Mau cara tercepat. Nah, ketika kita menggunakan jasanya influencer tadi, perlahan followernya Terahertz mulai naik gitu. Walaupun kita belum banyak ya, tapi memang perlahan udah naik dan sudah menghasilkan sales, sudah ada bebek hanyut yang bisa menggunakan jasa kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan apa berjualannya jasa produk jasa ya, misalnya kembali misalnya ke kesehatan, jasa dokter, jasa bidan gitu ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa, gunakan saja Instagram bisnis untuk memposting ya servis-servis yang ada yang ditawarkan oleh usahanya masing-masing. Dan pastikan kriteria-kriteria ini sudah terpenuhi ya. Tampilan profilnya, kontennya udah bagus, menggunakan edit dari Canva gitu kan ya. Ada hashtag, perlahan pasti nanti followernya juga bisa bertambah. Gitu Bapak Ibu. Nah ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh usaha, uji coba ya. Nggak cepat Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan kalau follower kita sudah meningkat, kita bisa mendapatkan sales dari penjualan produk kita masing-masing. Nah, ini beberapa contoh yang kita gunakan dengan influencer untuk beberapa produk yang dijual sama Terhats. Gitu. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nggak lama kan? Ya, nggak lama. 1 jam setengah. Harusnya cuma 1 jam nih. Ya, tapi saya udah 1 jam setengah. Boleh kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya ke saya tentang materi, ada yang nggak ngerti, silakan. Tapi jangan suruh ulang ya Bapak Ibu ya. Kalau suruh ulang nanti saya kasih rekamannya aja. Kalau suruh ulang nggak bisa.
Kita tanya jawab aja, silakan yang mau bertanya. Oke. Atau sudah cukup, dirasa sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh kasih jempol. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Selamat berakhir pekan. Oke ya, semua udah oke ya, udah kasih jempol ya. Oke, kalau kayak gitu. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.